Rafa membuka jaket tebalnya hingga badan kekarnya terpampang indah, pahatan sempurna terbentuk karena olahraga yang selalu rutin Rafa lakukan. Rafa mendekati Intan yang masih terlentang di atas kasur, nafasnya naik turun tak beraturan, ia tidak ingin meneruskan kegilaan ini, hingga ia beranjak dari ranjang. Namun sebelum Intan sempat beranjak Rafa lebih dulu sudah menindih tubuh mungil itu lagi, Rafa yang bertelanjang dada mencoba mencari kehangatan. Sayang. Suara parau itu masih menghiasi pita suara Rafa. Mas, jangan seperti ini, sadarlah, kita belum menikah. Intan berkata lembut agar Rafa tak tersinggung. Mas tidak bisa menunggu lama lagi sayang, 1 tahun itu lama sekali. Nada suara yang terdengar frustasi, tubuh Rafa masih berada di atas tubuh mungil Intan. Lalu mau Mas apa sekarang? Mas akan membuatmu mau menikah segera dengan Mas. Maksudnya bagaimana? Kening Intan berkerut. Mas akan mencicil benih Mas dari sekarang. Rafa menaik turunkan alisnya. Otak Intan masih berpikir tentang apa yang dimaksud Rafa dengan mencicil benih, seketika Intan membulatkan matanya ke arah Rafa. Mas, jangan bilang Mas mau per-asteris-asteris sa aku. Intan berteriak. Kap, per-asteris-asteris sa itu sesuatu yang dipaksakan, kalau Mas akan membuat kamu menyerah dengan sendirinya. Mas mesum, awas. Intan mencoba mendorong tubuh Rafa yang berada di atasnya. Namun sekuat apapun tenaga Intan tak bisa membuat Rafa bergerak sedikit pun. Bagaimana apa kita bisa cicil dari sekarang? Kalau Mas Rafa melakukan itu berarti Mas Rafa gak sayang sama aku. Intan mencoba merajuk. Jangan mengada-ada, Mas mengajakmu menikah, kenapa kamu bisa bilang kalau Mas gak sayang sama kamu? Rafa menatap tajam Intan, dan yang dipandang justru membuang muka karena malu. Saat Intan memalingkan wajahnya, leher mulus Intan menjadi sasaran kejahilan Rafa. Rafa menghis asteris P leher mulus itu hingga meninggalkan warna merah yang tercetak jelas. Mas Rafa, apa sayang, jangan teriak-teriak posisi kita sudah sangat dekat. Awas Mas Rafa berat. Jangan mencari alasan Mas bahkan tak membebankanmu. Rafa tak habis kata-kata untuk membalas perkataan Intan. Oke baiklah, Mas Rafa maunya apa sekarang? Intan membuat penawaran agar Rafa menyingkir dari tubuhnya. Intan juga sudah merasakan hawa panas dalam dirinya, dan mungkin rona merah pipinya semakin terlihat. Mas, mau kita menikah sepulang dari sini? Jangan ngaco deh Mas, kita kan tinggal 5 hari lagi di sini. Ya itu berarti 5 hari lagi kita menikah. Hah, Mas mempersiapkan pernikahan itu gak gampang loh. Intan mencoba mengulur waktu agar Rafa menundanya. Siapa bilang, bahkan kalau kamu mau kita menikah besok pun bisa. Bangun dulu Mas. Intan masih berusaha untuk membuat Rafa menyingkir dari atas tubuhnya. Tidak sebelum kamu setuju untuk menikah dengan Mas. Rafa masih tak mau menyerah. Iya aku mau, tapi tak secepat itu juga. Berapa lama? 10 bulan. Intan menjawab. 1 bulan. Tidak Mas, itu juga terlalu singkat. Oke, sesuai keinginanmu, kita cicil dari sekarang. Rafa kembali mencium bibir pink mungil itu. Intan merasakan ciuman yang lain dari biasanya. Iya, ampun Mas. Aku menyerah. Menyerah bagaimana? Aku mau menikah sama Mas Rafa. Intan menyerah kali ini, posisinya sudah tak bisa mempertahankan egonya. 1 bulan dari sekarang. Iya. Yes, kap. Rafa menciumi wajah Intan berkali-kali lalu bangun dari atas tubuh Intan, ia melakukan selebrasi seperti pemain bola. Sebegitu bahagianya kah Mas Rafa ingin menikah dengan aku? Intan begitu terharu melihat kebahagiaan Rafa, padahal bukan hanya Rafa yang bahagia ia pun merasakan kebahagiaan yang sama, hanya saja ia malu untuk menunjukkannya. Sayang terima kasih ya. Kamu sudah mau untuk kita menikah segera. Rafa berjongkok di hadapan Intan yang duduk di pinggir ranjang. Rafa mencium kedua tangan Intan bergantian sebagai luapan kebahagiaan. Intan meneteskan air mata harunya. Sayang kenapa menangis, Mas kan tidak jadi mencicil sekarang, Mas akan lunaskan sebulan lagi.
Mas Rafa, apaan sih? Tetapi tadi itu sungguh kenyal dan lembut. Rafa berbisik di telinga Intan. Maaf Rafa. Iya ampun, ampun sayang. Rafa merasa geli Intan mencubit-cubit kecil tubuhnya yang belum menggunakan pakaian. Mas Rafa sudah sana kembali ke kamar. Mas Bobo sini boleh ya? Gak ada ya mas. Mas di sana kesepian sayang. Kan ada Kak Sandi. Dia mungkin nanti malam atau besok pagi baru pulang, karena perusahaan yang akan bekerja sama mengadakan jamuan makan malam. Ucap Rafa sambil mengenakan bajunya kembali, karena dingin mulai menyergap tubuhnya. Kenapa Mas Rafa tidak ikut? Mas tidak mungkin meninggalkan kamu di sini sendirian sayang, lagi pula kalau tadi Mas ikut Mas gak akan merasakan yang lembut tadi. Rafa menaik turunkan alisnya. Mas Rafa nih mesum banget. Intan menjadi kesal, Rafa selalu mengatakan itu, ia malu karena tadi pun ia menikmatinya. Oh iya besok kita ada pertemuan dengan Pak Antonius perusahaan kedua yang akan bekerja sama dengan kita, apa kamu besok sudah siap untuk ikut dengan Mas? Bisa Mas, pusingku sudah hilang. Apa kegiatan tadi membuat pusingmu hilang? Gak usah mulai deh Mas. Hahaha, Rafa gemas melihat wajah kesal Intan. Apa Pak Antonius itu orang Kanada? Bukan sayang, dia orang Indonesia hanya saja dia membuka bisnis di Kanada hampir 10 tahun, jadi dia sudah pindah ke warganegaraan. Intan manggut-manggut paham. Pokoknya nanti di sana kamu tidak boleh memandangi lelaki manapun selain Mas, apalagi Mas dengar Pak Antonius itu masih lajang. Keluarlah jiwa posesifnya Rafa. Intan menatap Rafa dengan malas. Rafa kembali ke kamarnya setelah dipaksa oleh Intan, hingga akhirnya Rafa pun mengalah. Saat di kamar Rafa menelpon papahnya untuk mengutarakan niat baiknya pada Intan. Rafa tertawa ketika mendengar papahnya berbicara kenapa tiba-tiba Intan mau dinikahi dengan cepat, papahnya mengira kalau Intan dan Rafa sudah berhubungan layaknya suami istri. Tak tahukah papah, saya justru ingin sekali melakukan itu tadi, hahaha. Gumam Rafa. Malam ini ia akan tidur dengan bahagia. Di kamar Intan pun sama, ia melakukan panggilan dengan sang ibu. Bu, apa ibu sakit? Intan mendengar suara ibunya yang terdengar lemas. Ibu baik-baik saja Tan, hanya sedikit lelah. Bu jangan terlalu lelah, perbanyak istirahat saja, nanti Intan carikan orang untuk bantu-bantu ibu di rumah, Intan sudah punya uang dari hasil kerja Intan Bu. Tidak perlu Tan, lagi pula apa yang mau dikerjakan di rumah, kita kan cuma berdua dan kamu sudah besar, ibu kan sudah tua jadi wajar kesehatan menurun. Setelah mengobrol dengan ibunya entahlah perasaan Intan menjadi tak enak, apalagi saat ibunya bilang kalau ingin segera melihat Intan menikah dan jika diberi umur panjang ingin segera menimang cucu. Hingga Intan sudah memantapkan diri untuk segera menikah dengan Rafa kapanpun itu, karena ia ingin melihat ibunya bahagia dan tentunya dia pun bahagia. Pagi menjelang, Intan tengah bersiap-siap untuk pertemuan dengan Pak Antonius, semua berkas-berkas telah siap, hanya tinggal menunggu sang bos saja. Dan akhirnya mereka berangkat bertiga tempat tujuan. Sepanjang jalan Intan sedang menikmati jalanan kota Kanada. Sayang, kenapa kamu cantik sekali, bisakah kamu diam saja di hotel menunggu Mas pulang? Bisik Rafa di telinga Intan. Intan langsung memandang Rafa dengan tatapan kesal. Kap, kamu hanya boleh memandang Mas dengan tatapan cinta sayang. Rafa mencium Intan sekilas, hingga mata Intan membola. Sandi sengaja berdehem melihat pasangan bucin agar berhenti membuat iri. Tibalah mereka di salah satu restoran bintang 5 yang menjadi tempat pertemuan mereka. Rupanya Pak Antonius sudah lebih dulu menunggu dengan asistennya yang seorang lelaki, ia pun berdiri untuk menyambut rekan bisnisnya yang baru. Lelaki tampan hitam manis dengan lesung di pipinya serta bulu-bulu halus pada wajahnya membuat Antonius terlihat begitu berkarisma, sebenarnya Rafa pun sama hanya saja Rafa memiliki kulit yang bersih. Rafa tak suka Antonius terus memandang Intan dari awal mereka masuk dalam restoran. Mereka pun saling menyapa dan bersalaman.
Namun saat Antonius bersalaman dengan Intan, ia justru mencium lembut tangan Intan di depan Rafa. Rahang Rafa mengeras, tangannya mengepal kuat, terlihat sekali rasa marah yang Rafa rasakan dari raut wajahnya.